Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel Terasoka bersama dengan saya Dian Prastianingrum. Saat ini saya sedang ada di rumah contoh klaster Maninjau, Perumahan Asya, Jakarta di Jakarta Timur. Masih satu kawasan dengan Ion Mall dan IKEA yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Rumah ini memiliki luas lahan 196 meter persegi, bangunan terdiri dari 3 lantai dengan total luas bangunan 193 meter persegi. Saya Dian Prastianingrum, selamat menonton. Pada bagian taman area depan rumah ini terdapat kotak kecil. Ini fungsinya sebagai pusat elektrikal. Kotak ini juga bisa berfungsi sebagai tempat sampah. Perumahan Asya ini memiliki total luas lahan 70 hektar, terdiri dari perumahan landed, clubhouse, taman bermain, dan nantinya akan dibangun apartemen, area komersial, dan di sini sudah terdapat danau seluas 15 hektar. Pada bagian carport ini memiliki kapasitas 2 mobil, lantainya terbuat dari keramik homogenus dengan tekstur yang kasar sehingga apabila terkena air tidak licin. Nah, di belakang area carport ini terdapat garasi yang berkapasitas 1 mobil. Dan di garasi ini terdapat gudang kecil yang bisa kalian fungsikan sebagai tempat untuk meletakkan perlengkapan-perlengkapan otomotif atau perlengkapan-perlengkapan outdoor lainnya. Area gudang ini juga langsung bisa menyatu atau tembus ke area kamar asisten rumah tangga dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Pada bagian teras depan ini, dindingnya menggunakan keramik homogenus dengan warna krem dan di sini juga dilengkapi dengan jendela kaca berukuran yang sangat besar supaya rumah ini memiliki sirkulasi cahaya yang bagus, tidak gelap dan tidak pengap. Yuk, mari kita ke pintu utama. Yang menarik di sini, kuncinya menggunakan kunci digital. Ini bisa menggunakan fingerprint, bisa menggunakan kartu, dan tentunya ada kunci manualnya. Jadi lebih praktis ya. Yuk, mari sekarang kita masuk. Area pertama dari rumah ini terdapat foyer. Pada area foyer ini kalian dapat meletakkan lampu hias untuk mempercantik area foyer kalian. Dan dari area foyer kita langsung menuju ke ruang keluarga. Ruang keluarga ini memiliki ukuran yang cukup luas dan memiliki tinggi void 6 meter. Di sini terdapat 3 jendela kaca yang cukup besar. Yang pertama, jendela kaca yang mengarah ke taman yang ada di samping rumah. Yang kedua, jendela kaca yang posisinya menghadap ke area taman yang ada di belakang rumah. Jendela kaca ini bisa dibuka sehingga kalian dapat menikmati udara sejuk pada pagi hari. Nah, kalau jendela ini dibuka, area ruang keluarga ini langsung menyatu dengan area taman yang ada di belakang rumah. Jendela kaca yang ketiga yaitu yang posisinya ada di atas. Perpaduan antara void yang tinggi dan jendela-jendela kaca ini akan menambah kesan luas pada area rumah kalian. Di samping ruang keluarga, di sini terdapat ruang makan dan dapur. Buat kalian yang ingin memaksimalkan ruang makan tanpa mengurangi sisi fungsional dari ruang makan tersebut, kalian dapat meletakkan meja makan yang berbentuk bulat seperti ini. Ini merupakan ide yang bagus. Jadi ruang makan kalian bisa terlihat lebih luas, tetapi fungsi dari meja makan tersebut tidak berkurang. Nah, di sini juga terdapat dapur. Kalian dapat mendesain dapur berbentuk L seperti ini. Sekali lagi, ini hanya contoh saja ya. Rumah ini dijual dalam bentuk kosongan. Kalian dapat meletakkan kitchen set dan dapur yang sudah dilengkapi dengan cook hood seperti ini.
Buat kalian para ibu-ibu yang hobi memasak dan berbelanja, tidak perlu khawatir apabila tinggal di Asia, karena kawasan perumahan ini sudah dilengkapi dengan pasar modern yang posisinya ada di belakang Aeon Mall, dan untuk supermarketnya sendiri sudah terdapat juga di dalam Aeon Mall. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau tinggal di Asia. Rumah ini dipasarkan dengan harga mulai dari 5.512 juta rupiah. Selain itu, Asia juga akan segera memasarkan klaster terbarunya dengan harga mulai dari 2.500.000 juta dengan luas tanah mulai dari 86 meter persegi. Area ini adalah area untuk kamar tamu, posisinya ada di bawah, bisa difungsikan sebagai kamar tamu atau kamar untuk orang tua. Nah, kamar ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Di sini terdapat wastafel. Kemudian kita masuk ke area kamar mandinya, sudah dilengkapi dengan kloset duduk, shower, dan ada exhaust di sini. Sekarang kita masuk ke area kamarnya. Kamar ini juga memiliki jendela kaca yang posisinya kalau dibuka menghadap ke area depan rumah. Nah, ini berfungsi untuk menghantarkan cahaya matahari masuk ke dalam area kamar ini dengan sangat baik. Jadi kamar ini tidak pengap dan tidak terasa gelap. Kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat mini living room. Kalian dapat meletakkan sofa berukuran sedang dan meja berukuran sedang. Ini juga terdapat jendela kaca yang kalau dibuka ini mengarah ke area balkon yang ada di depan rumah. Tepat di samping mini living room ini, di sini terdapat ruangan yang dapat kalian fungsikan untuk ruang kerja atau perpustakaan pribadi kalian. Sekarang kita menuju ke kamar utama. Nah, posisi ini adalah posisi sudah ada di dalam area kamar utama. Pada area kamar utama ini ukurannya cukup luas. Di sini sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Kamar mandinya cukup besar. Di sini terdapat bathtub, terdapat wastafel yang sudah dilengkapi dengan kabinet, dan di sini juga terdapat kloset duduk dan shower. Selanjutnya, kamar ini juga memiliki ruang wardrobe. Jadi buat kalian para ibu-ibu yang memiliki koleksi tas atau sepatu, tidak perlu khawatir karena di rumah klaster Maninjau ini sudah dilengkapi dengan ruang wardrobe. Masih di area kamar utama, kalian dapat meletakkan ranjang ukuran king atau super king, dan kamar ini juga sudah dilengkapi dengan jendela kaca yang berukuran cukup besar, sehingga kamar ini memiliki sirkulasi udara yang cukup bagus. Nah, jendela kaca ini apabila dibuka, pemandangannya mengarah ke area taman yang ada di depan rumah. Rumah ini total memiliki 4 kamar plus 1 dan tentunya memiliki 4 kamar mandi plus 1. Nah, 2 sudah tadi kita review. Sekarang kita menuju ke lantai 3. Di lantai 3 terdapat kamar untuk anak. Yuk, mari kita ke lantai 3. Di lantai 3 ini terdapat 2 kamar untuk anak yang sudah dilengkapi juga dengan area kamar mandi. Nah, ini adalah kamar mandi yang pertama di lantai 3 ini. Di kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, dan ada shower di sini. Dan area kamar mandi ini juga dilengkapi dengan ventilasi jendela kaca yang di atas, sehingga area kamar mandi ini tidak gelap karena cukup mendapatkan cahaya matahari.
Sekarang kita menuju ke kamar anak yang pertama. Nah, kamar ini memiliki ukuran yang cukup luas. Kalian dapat meletakkan ranjang ukuran queen dan kalian bisa meletakkan mini walk-in closet di sini untuk meletakkan pakaian-pakaian anak. Kamar ini juga memiliki jendela kaca yang besar yang mengarah ke area taman yang ada di depan rumah. Sekarang kita menuju ke kamar anak yang kedua. Posisinya tepat ada di samping kamar anak yang pertama. Nah, kamar ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi juga. Kamar mandi ini dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, dan shower. Sekarang kita menuju ke area tempat tidur di kamar anak yang kedua ini. Di sini kalian dapat meletakkan ranjang ukuran queen. Kalian juga dapat meletakkan lemari sebagai tempat penyimpanan untuk pakaian-pakaian anak. Nah, pada area kamar anak yang kedua ini, kamar ini juga dilengkapi dengan jendela kaca yang berukuran cukup besar. Nah, jadi semua kamar di rumah ini memiliki jendela-jendela kaca yang cukup besar, dan tentunya semua kamar yang ada di rumah ini memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup bagus. Untuk di kamar anak yang kedua ini, jendela kacanya apabila dibuka bisa mengarah ke pemandangan yang ada di taman di belakang rumah. Selain kamar anak dan kamar mandi, di lantai 3 ini juga memiliki balkon yang dapat digunakan untuk area utilitas. Yuk mari kita lihat. Pada area ini kalian dapat meletakkan tabung AC atau toren untuk penampungan air. Di sini areanya cukup luas, jadi rumah ini sudah didesain dengan sangat detail sehingga hal-hal kecil seperti ini sudah dipersiapkan dengan matang oleh Astra Property. Rumah ini posisinya ada di Hook, kelebihannya yaitu memiliki tambahan tanah yang ada di samping bangunan rumah. Jadi tamannya bisa melingkar dari depan rumah ke samping sisi sebelah kiri sampai ke belakang bangunan rumah. Pada area taman ini, kalian dapat meletakkan tanaman-tanaman hijau untuk menambah kesan asri di rumah ini. Kesimpulannya, rumah ini didesain dengan sangat baik dan sangat detail. Astra Property tidak bersaing dari sisi harga untuk proyek Asia ini. Apabila kalian membeli rumah ini, kalian tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk merenovasi rumah ini. Kenapa? Karena semua material yang digunakan sudah menggunakan material yang terbaik dari kelasnya. Semua sudah diperhitungkan dan ditata dengan sangat baik, mulai dari instalasi listrik, instalasi air, CCTV, air panas, area utilitas, dan bahkan sampai tempat sampah pun didesain dengan memperhatikan estetika tanpa mengurangi dari sisi fungsionalnya. Demikian review rumah kali ini. Apabila kalian tertarik, kalian dapat menghubungi kami pada nomor yang tercantum di deskripsi. Like, comment, subscribe, dan bantu kami untuk share video ini karena mungkin saja ada teman atau saudara kalian yang sedang membutuhkan referensi rumah. Saya Dian Prastianingrum, terima kasih sudah menonton. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kesehatan. Wassalamualaikum.